Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Minarni dari Desa Blonsat. Pada hari ini saya akan melaksanakan penyuluhan terkait dengan narkoba dengan tema Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Kalau saya tanya kabar, apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat, luar biasa. Sehat gitu ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Hari ini saya akan mengadakan penyuluhan terkait dengan keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Blonsat beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Ketua TPPKK beserta kader, anak-anak, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Baik Bapak Ibu semuanya, pada hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan menyampaikan terkait dengan narkoba Bapak Ibu. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu terkait dengan narkoba. Dalam benak Bapak Ibu apa sudah memahami atau mengenal atau bahkan ada yang mau coba-coba? Nah, ada yang tahu tentang narkoba? Apa Ibu narkoba? Narkoba itu bisa merusak fisik, Ya, bisa merusak fisik. Oke, yang lainnya? merusak mental. Merusak mental. Apalagi Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Narkoba ini bisa merusak fisik kita, mental kita, emosional kita. Nah, di sini narkoba. Narkoba itu kepanjangan dari apa sih? Narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya atau zat adiktif lainnya. Itu kepanjangan dari narkoba. Nah, Bapak Ibu, tujuan utama kita di sini adalah bagaimana kita membangun ketahanan keluarga kita sebagai benteng utama, baik dalam diri kita maupun keluarga kita dan secara umumnya Indonesia. Kita benteng, kita lindungi, ya, dari narkoba itu sendiri. Itu tujuan utama kita Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah sampaikan tadi bahwa narkoba itu adalah ya narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya lainnya. Jika kita mengonsumsi narkoba, apa yang akan terjadi? Nah, seperti tadi yang dikatakan Ibu tadi, Ibu siapa Bu? Ibu Fani, kerusakan fisik. Ibu Kasila. Nah, bagaimana tadi mengatakan emosionalnya, emosinya. Nah, itu udah benar sekali, itu dampaknya ya Bapak Ibu ya. Jadi narkoba ini jika kita mengonsumsinya, apa yang akan terjadi? Yang pertama yaitu penurunan atau bahkan kehilangan kesadaran. Tahu hilang kesadaran Bapak Ibu? Iya, itu. Jadi kalau kita mengonsumsi narkoba, maka akan menyebabkan penurunan ataupun hilangnya kesadaran kita. Kemudian yang kedua, membuat kita ketergantungan. Jika tidak mengonsumsi maka bingung, ya kan, pusing atau gimana. Namun setelah mengonsumsi enjoy. Nah, itu membuat kita ketergantungan, ya. Kemudian juga mengurangi, menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit. Tuh kalau kita ada mengonsumsi narkoba, kayaknya badan ini nyeri kalau nggak minum gitu kan. Nah, itu kalau udah minum dan makan narkoba, itu hilang nyerinya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu narkoba itu mempunyai efek yang sangat luar biasa. Nah, itu zat adiktif tadi Bapak Ibu ya, zat adiktif. Kemudian dia berasal dari tanaman maupun yang bukan tanaman Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat sangat luar biasa sekali pengaruh dari narkoba. Kita lihat Bapak Ibu dampaknya. Apa sih dampak ketika si pengguna menggunakan narkoba itu? Dampak tadi lihat adalah secara individu. Dampak negatifnya secara individu atau pengguna, maka kalau terlihat secara fisik
fisiknya dulu nih. Fisik itu yang tampak. Yang tampak itu kelihatan lah. Matanya merah, matanya cekung. Cekung nih, kenapa nih? Dia mengkonsumsi narkoba itu matanya kelihatan cekung. Secara fisik itu nampak dia perubahannya Bapak Ibu ya. Badannya kurus seperti itu Bapak Ibu ya. Itu secara fisik. Nah, secara emosional ya, secara emosional biasanya emosinya labil tidak? Tidak. Ya, jadi emosinya sangat luar biasa, sangat mempengaruhi Bapak Ibu ya, emosinya tidak stabil ya. Bahkan kalau emosi orang yang ketika ditegur aja, ketika dia nggak mengonsumsi narkoba, kita sapa aja, biasanya apa? Sangar kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau itu dilihat dari emosinya. Perubahan perilakunya bagaimana? Nah, suka menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kalau bagi penggunanya Bapak Ibu ya, kalau bagi penggunanya. Pengaruhnya bagaimana ke keluarganya, ke masa depannya, ke keluarganya. Jadi keluarga itu menjadi tidak harmonis ya. Pola asuhnya bagaimana? Anaknya dibiarkan begitu saja ya, tidak peduli. Bahkan sering adanya konflik antara pasangannya, kalau memang pasangannya itu yang mengonsumsi. Nah, kalau anaknya bagaimana? Kalau anaknya yang mengonsumsi, anaknya menjadi tidak hormat kepada orang tuanya. Itu kalau dilihat dampak atau pengaruhnya terhadap keluarga. Masa depannya bagaimana? Hancur ya, masa depannya. Jadi kalau anak-anak sekolah, anak mahasiswa tidak mau kuliah ya, tidak mau sekolah. Kalau anak sekolah, kalau sekolah bolos ya enggak. Kalau anak mahasiswa nih, kalau udah konsumsi narkoba, bakalan dia sering minta uang ke orang tuanya itu dengan cara berbohong. Itu Bapak Ibu dampaknya sangat luar biasa ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Oh iya, perkenalkan dulu ya, namanya siapa, dari mana? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmiati dari kader Posyandu Tunas Beria di Desa Blonsat, dan akan bertanya, apakah itu zat adiktif dan bagaimana cara mencegahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Oke, luar biasa sekali pertanyaannya. Apa sih zat adiktif itu dan bagaimana cara mencegahnya? Kalau kita lihat ya, tadi jelaskan bahwa tadi dari narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau obat berbahaya. Jadi zat adiktif ini zat selain narkoba dan psikotropika. Seperti apa? Nah, intinya zat adiktif ini dia mampu menurunkan mampu membuat kita sebagai penggunanya itu mampu merubah ya, baik dari segi kesadaran, menurunkan kesadaran kita. Nah, seperti apa? Seperti yang kita biasanya konsumsi itu apa? Ada kopi. Nah, kopi itu masuk ke kafein, itu dia masuk ke zat berbahaya lainnya. Ya, jadi bukan bermaksud saya melarang Bapak Ibu untuk minum kopi, namun di kopi itu ada namanya zat kafein. Ya, ada yang kopi di sini Bapak Ibu? Ya, kalau bila perlu kurangi. Itu kan membuat kita ketergantungan konsumsi tiap hari kan? Enggak minum kopi katanya pusing. Nah, itu di kopi itu udah masuk Bapak Ibu kafeinnya. Di teh juga iya. Jadi bukan hanya kopi saja, itu namanya zat kafein yang ada di dalam kopi maupun teh. Teh juga Ibu ya. Teh, kopi, ada kafeinnya di situ. Dan juga yang merokok di sini siapa? Yang merokok? Ada yang merokok? Ada. Nah, kalau ada yang merokok, di situ ada yang tahu nggak ada zat apa yang ada terkandung di
di dalam rokok? Nikotin. Betul sekali ya. Jadi di nikotin itu bisa membuat kita rasa kayak halusinasi, kayak kadang merokok tuh kayak senang nggak Pak? Tenang nggak Pak kadang merokok? Senang. Mungkin sekarang tak rokok. Oh, udah merokok. Tenang nggak Bapak merokok Pak? Enggak ya Pak ya? Enggak. Jadi kalau merokok tuh ada membayangkan untuk kayak segar kayak gitu. Padahal di situ ada nikotin yang memang di situ itulah zat adiktif lainnya yang memang ada di dalam di situ. Jadi berarti kita konsumsi narkoba kan? Yaitu zat adiktif yang ada lainnya itu narkoba tadi, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang berbahaya. Berarti kopi masuk nggak? Masuk. Gitu. Apakah masih Bapak Ibu masih mau ngopi? Kalau sudah tahu masih ada narkoba itu. Kalau bisa dikurangi dan bahkan berhenti. Seperti itu ya? Oke. Kemudian ada juga dimiras, minuman keras juga ada Bapak Ibu. Jadi itu zat adiktif lainnya itu masuk ke dalam kopi kita, teh dirogoh, minuman keras gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin cara mencegahnya bagaimana? Nah tadi mengurangi atau bahkan berhenti merokok, berhenti minum kopi, jangan minum minuman yang keras, miras itu berbahaya Bapak Ibu ya untuk tubuh kita, merusak organ dalam tubuh kita. Organ dalam tubuh kita jika rusak apa saja? Paru-paru, ginjal, bahkan bisa menyebabkan penyakit apa? AIDS dan HIV. Oke, ya, baik. Mungkin ada lagi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan Ibu Ketua TPP Data. Baik, saya langsung saja ke pertanyaan. Bagaimana mengurangi bahkan untuk menghindari konflik dalam keluarga? Oke, terima kasih sekali untuk Ibu Ketua TPPKK. Tadi saya sudah menyampaikan bagaimana peran keluarga ya. Nah di sini bagaimana sih supaya tidak ada konflik ya dalam keluarga ya, supaya tidak terjerumus ke narkoba atau maksud seperti itu. Ya intinya seperti ini Bapak Ibu. Konflik keluarga itu biasanya di dalam rumah tangganya itu tidak harmonis, ya kan? Disebabkan oleh apa? Kurangnya perhatian, ya enggak? Kalau sudah ada kurang perhatian, maka suami jalan sini, istri jalan sendiri, maka itu menyebabkan konflik. Ya, kemudian pola asuh ke anaknya juga berpengaruh juga, nggak peduli, ya kan? Nggak peduli terhadap anaknya juga. Kemudian terutama nafkah, itu kan biasanya kalau kita berbicara itu kalau kurang, istrinya marah atau apa. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya dengan kita sebagai seorang istri harus komunikasi yang baik antara pasangan kita supaya tidak terjadi konflik. Bapak-bapak juga ya beri perhatian yang lebih kepada istrinya seperti itu. Agar apa? Agar terjalin komunikasi yang baik sehingga istrinya atau pasangannya itu tidak larinya ke narkoba seperti itu. Mungkin bisa dipahami Bu Kades? Oke. Baik Bapak Ibu. Ya, kemudian kalau kita lihat nih Bapak Ibu, peran keluarga itu sangat penting sekali. Ya, peran keluarga itu sangat penting sekali sebagai benteng utama. Ya, kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, terutama dalam hal pendidikan agama dan etika. Makanya agama itu merupakan fondasi yang memang harus ditanam dalam keluarga dan diri kita. Kalau agamanya, mohon maaf kalau sudah kurang, berarti mudah terpengaruh sangat sini. Jadi agama itu sebagai fondasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat tadi tanda-tanda fisiknya sudah tahu kan? Fisiknya, kemudian emosinya tidak stabil seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari perubahan perilakunya, bahkan kalau orang yang perilakunya mengonsumsi narkoba maka perilakunya akan berubah. Bahkan ketika dia secara satu lagi secara ekonomi ketika si pengguna narkoba ini sudah
sudah tidak mampu, tidak ada duit untuk beli narkoba itu sendiri, apa yang terjadi? Maling, mencuri. Aman nggak kira-kira? Tidak akan aman ya. Nah Bapak Ibu, saya punya ini namanya pohon pilihan hidup. Nah saya buat namanya pohon pilihan hidup ini. Nah Bapak Ibu, saya minta di sini ada akar rusak dan di sini akar sehat. Nah apa yang akan terjadi nih kalau di akar rusak ini namanya pohon pilihan hidup ya. Dia coba-coba narkoba nih, kemudian dia juga sering kalau sekolah sering bolos sekolah, ya kan? Kemudian dia juga bergaulnya negatif. Nah, ini berbohong, suka berbohong, dan ini jauh dari Tuhan. Ini akarnya akar rusak apa bagus nih Bapak Ibu kalau seperti ini? Rusak. Nah, bandingkan nih dengan akar sebelahnya, akar sehat. Dia sebagai siswa dan mahasiswa belajar. Ya ada olahraga, ibu-ibu ini juga harus belajar olahraga ya, bapak-bapak harus ya. Nah, ibadah ini tadi seperti yang saya sampaikan, agamanya tolong pondasinya yang kuat, gitu kan? Kemudian komunikasi yang baik antar pasangan dari enggak? Ya komunikasi baik dalam keluarga itu dapat mempengaruhi Bapak Ibu. Kemudian aktif kegiatan apapun sehingga dia lupa akan narkoba itu sendiri seperti itu. Nah, dari akar rusak dan akar sehat ini otomatis jika ini akarnya, cabangnya tergantung dari akarnya. Kalau akarnya sudah rusak berarti cabangnya akan rusak. Tapi kalau akarnya sehat berarti cabangnya juga sehat. Nah, saya minta Bapak Ibu untuk menempelkan ini apa aja hasil dari akar rusak dan apa aja hasil dari akar sehat. Ya, sebentar saya cari yang ini. Ini saya sudah siapkan tempelan ini, jadi nanti Bapak Kades dimohon untuk memilih nih yang mana hasil dari sini masuk ke dalam rusak atau sehat. Nah, Bapak ya, silakan pilih Pak, ya Pak. Ya. Bapak pilih apa? Silakan adu-adu dulu Pak. Dia masuk ke akar mana Pak? Kenapa Pak? Prestasi, apa ya? Prestasi, kira-kira prestasi masuk akar rusak apa sehat Pak? Sehat. Ya, ada Pak, cabangnya sehingga menghasilkan akar sehat. Oke, tepuk tangan buat Bapak Kades. Oke, selanjutnya kami mohon dari PPD. Ya, silakan dipilih, mungkin lanjut aja. Ya, lanjut aja mungkin secara langsung Ibu Kades, Bapak Sekretaris. Oke, ini masuk Pak? Sehat. Keluarga, ya keluarga harmonis kira-kira masuk mana Pak? Cabangnya? Oke, sehat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Silakan. Oke, apa Bu Kades? Keuangan stabil. Kalau stabil biasanya di mana dia Bu? Sehat. Alhamdulillah. Semoga keuangan kita stabil semua ya Bapak Ibu ya. Ayo Bapak. Ya, itu apa Pak? Kerusakan otak. Berarti dia masuk ke akar rusak ya. Ya, ini akibat dari ini sudah ditanamkan akan jadi cabang-cabangnya. Ya, lanjut boleh. Apa Pak? Sakit. Sakit. Sakit itu berarti dia tidak sehat. Ya, tidak sehat. Jadi akarnya akan kematian. Ayo lanjut ibu-ibu semuanya. Bapak Ibu, ayo pilih. Ayo masuk semuanya. Ayo. Bisa. Kematian, ya kematian. Berarti masuk ke putus sekolah. Oke, silakan lanjut. Anak-anak, ayo semuanya. Ayo. Kesehatan prima, berarti dia masuk Sehat. ya, sehat akan sehat. Oke. Lanjut. Berapa lagi nih? Apa lagi? Ayo. Ayo Bu, ayo. Kasih rata tulang dirimu. Ini punya akan rusak. Depannya masuk mana? Sehat. Oke, silakan ditempel. 2 lagi. Masuk ke ya. Nah. Oke, silakan 2 lagi. Masuk ke
Penjara. Kira-kira penjara masuk mana Bu? Akar rusak. Oke, betul sekali. Masuk ke akar rusak. Oke, berikutnya terakhir. Silakan. Terakhir, silakan. Oke, masuk apa namanya? Apa ini Bu? Jatuh. Pengangguran. Kira-kira masuk di mana? Pengangguran. Ya, berarti akar rusak. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya. Jadi ini tergantung dari akarnya Bapak Ibu. Kalau akarnya sudah rusak, maka cabangnya pun hasilnya pun akan rusak. Sebaliknya, jika akarnya akar sehat, maka hasilnya pun cabang pohonnya pun akan berbuah apa? Berbuahnya pun yang sehat, yang bagus. Nah, inilah sebab dari kita dari akar dulu, dari awal dulu, dari fondasi dulu, dari keluarga terlebih dahulu. Nah, sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu katakan tidak untuk narkoba. Ya, jadi ketika saya bilang katakan tidak untuk narkoba, tangannya seperti ini semua ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Katakan tidak untuk narkoba. Sekali lagi. 1, 2, 3. Katakan tidak untuk narkoba. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan berkaitan dengan narkoba. Ada yang mau bertanya lagi? Saya kasih ya. Silakan. Seperti apa narkoba yang berasal dari tanaman? Oh, seperti apa narkoba yang berasal dari tanaman ya? Oke, dari awal kan saya sudah menjelaskan terkait dengan bahwa narkoba ini bisa dari tanaman maupun yang bukan tanaman. Kalau yang berupa tanaman itu dia tahu ganja. Nah, itu dari daunnya, itu dari tanaman, daun ganja. Ada yang kenal nggak daun ganja seperti apa? Daun ubi ya. Nah, kira-kira yang bisa membuat meringankan rasa nyeri, gitu kan? Nah, itu daun ganja. Itu dia masuk ke dalam narkoba seperti itu. Ada yang tahu lagi nggak daun apa lagi kira-kira? Pernah lihat Bu? Nah, itu juga termasuk ke dalam narkoba yang bentuknya dalam tanaman. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan sekali Bapak Ibu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam penyuluhan pada hari ini. Semoga kita tidak akan menjamak ya yang namanya narkoba. Katakan tidak untuk narkoba.